Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayunanda Nabila dari kelas MPI 3A. Saya di sini akan membahas buku yang berjudul Manajemen Peserta Didik yang ditulis oleh Dr. Andes Suwardi MPD dan Dr. Andes Daryanto. Di dalam buku ini terdapat 6 bab pembahasan, yaitu diantaranya 1. Peserta didik, perkembangan peserta didik, penerimaan peserta didik baru, psikologi peserta didik, pengelolaan peserta didik, dan yang terakhir yaitu pengelolaan kelas. Yang pertama saya bahas yaitu tentang peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan informal, pendidikan formal, maupun pendidikan non-formal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik juga dikenal dengan istilah lain seperti siswa, mahasiswa, warga belajar, pelajar, murid, serta santri. Sebagai suatu komponen pendidikan, siswa dapat ditinjau dari berbagai pendekatan antara lain, yaitu pendekatan sosial, pendekatan psikologi, pendekatan edukatif. Hak dan kewajiban siswa atau peserta didik di sekolah. Peserta didik mempunyai kewajiban, yaitu menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi 1. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. Yang kedua, ikut menanggung biaya pendidikan kecuali bagian dibebaskan dari kewajiban tersebut. Hak seorang pelajar. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan tamatan pendidikan dasar. Setiap peserta didik dalam proses belajar mengajar mempunyai hak-hak sebagai berikut. Hak belajar, hak pelayanan, hak pembinaan, hak memakai sarana pendidikan, hak berbicara dan berpendapat, hak berorganisasi, dan hak bantuan biaya sekolah. Kewajiban seorang pelajar. Peserta didik selain memiliki hak yang harus diterima juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya. Setiap peserta didik memiliki kewajiban yang harus ditaati, yaitu kewajiban belajar, kewajiban menjaga nama baik sekolah, taat tata tertib, kewajiban biaya sekolah, dan kewajiban kerjasama. Karakter perkembangan moral peserta didik. Ada beberapa tingkat pertimbangan moral menurut Kohberg. Yang pertama, tingkat prakonvensional. Pada tahap ini, orang menyesuaikan diri dengan aturan-aturan adat dan budaya setempat tentang apa yang disebut baik atau buruk, benar atau salah. Aturan ini mendapat dibawa dari akibat fisik atau kenikmatan akibat perbuatannya. Misalnya, kalau berbuat salah dihukum, sebaiknya kalau berbuat baik diberi hadiah. Di samping itu juga dipengaruhi oleh kekuatan fisik dari mereka yang menentukan aturan tersebut. Tahap prakonvensional ini dibagi menjadi 2 tingkat, yaitu orientasi hukuman dan ketaatan dan orientasi instrumentalis relatif. Yang kedua, tingkat konvensional. Pada tingkatan ini memenuhi harapan kelompok, keluarga, atau bangsa dianggap bernilai pada dirinya sendiri tanpa menghiraukan akibat langsung. Sikap ini tidak hanya memuat penyesuaian dengan harapan-harapan orang lain dengan data aturan masyarakat, melainkan memuat juga loyalitas ke depannya, kesediaan untuk mempertahankan, mendukung, dan membenarkan data aturan itu secara aktif. Kumpulan sikap mengidentifikasi diri dengan orang-orang dan kelompok yang terlibat di dalamnya. Tahapan ini dibagi 2 tingkat, yaitu orientasi massa kelompok, anak manis dan anak baik, dan orientasi hukum dan ketertiban. Yang ketiga yaitu tingkat pasca konvensional, otonom atau berprinsip. Pada tahap ini terdapat usaha jelas untuk menentukan nilai-nilai dan prinsip moral lepas dari wibawa kelompok atau orang yang memegang prinsip-prinsip itu, dan lepas pula dari identifikasi individu itu dengan kelompoknya. Pada tahap ini dibagi menjadi 2 tingkat, yaitu orientasi kontrak sosial legalistis dan orientasi prinsip kewajiban.
Yang selanjutnya yaitu perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan sendiri sering diartikan sebagai situasi di sekitar kita, sehingga segala sesuatu di alam semesta ini yang berada di luar diri anak, antara lingkungan dan manusia ada pengaruh timbal balik. Artinya lingkungan mempengaruhi manusia dan sebaliknya manusia juga mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Lingkungan tempat anak mendapat pendidikan disebut lingkungan pendidikan. Ki Hajar Dewantara membedakan lingkungan pendidikan menjadi 3, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat yang dikenal sebagai tripusat pendidikan. Dalam perkembangan anak, keragaman budaya sangat besar pengaruhnya bagi mental dan moral mereka. Pada masa-masa perkembangan, seorang anak didik sangat mudah dipengaruhi oleh budaya-budaya yang berkembang di masyarakat. Baik budaya membawa ke arah perilaku positif maupun budaya yang akan membawa ke arah perilaku yang negatif. Perkembangan mengacu pada bagaimana seorang tumbuh, beradaptasi, dan berubah di sepanjang perjalanan hidupnya. Orang tumbuh, beradaptasi, dan berubah melalui perkembangan fisik, perkembangan kepribadian, perkembangan sosio-emosional atau sosial dan emosi, perkembangan kognitif atau berpikir, dan perkembangan manusia menurut teori Piaget atau kognitif dan moral, serta teori perkembangan kognitif menurut Lev Vygotsky. Faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai moral dan sikap remaja yaitu yang pertama orang tua. Anak yang tidak memiliki hubungan harmonis dengan orang tuanya di masa kecil kemungkinan besar tidak mampu mengembangkan superego yang cukup kuat sehingga mereka cenderung melanggar norma susila. Yang kedua, lingkungan sekitar. Masyarakat mempunyai peran penting dalam perkembangan moral tingkah laku terkendali disebabkan oleh adanya kontrol dari masyarakat itu sendiri yang mempunyai sanksi-sanksi tersendiri buat si pelanggar. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Di sekolah, anak-anak mempelajari nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat sehingga mereka juga dapat menentukan mana tindakan yang baik dan boleh dilakukan, tentunya dengan bimbingan guru atau pendidik. Anak-anak cenderung menjadikan guru atau pendidik sebagai modal dan bertingkah laku. Oleh karena itu, seorang guru atau pendidik harus memiliki moral yang baik. Yang keempat, lingkungan pergaulan. Dalam perkembangan kepribadian, faktor lingkungan pergaulan juga turut dipengaruhi nilai moral, sesuatu hal yang baru dan selalu ada. Rasa tidak enak apabila menolak ajakan teman, bahkan terkadang seorang teman juga bisa dijadikan panutan baginya. Dan yang terakhir yaitu teknologi. Pengaruh dari kecanggihan teknologi juga memiliki pengaruh kuat terhadap terwujudnya suatu nilai. Di era sekarang, remaja banyak menggunakan teknologi untuk belajar maupun hiburan. Contoh, internet memiliki fasilitas yang menawarkan sebagai informasi yang dapat diakses secara langsung. Perkembangan fisik peserta didik. Perkembangan fisik selama masa remaja dimulai dari masa pubertas. Pada masa ini terjadi perubahan fisiologis yang mengubah manusia yang belum mampu bereproduksi menjadi mampu bereproduksi. Meskipun urutan kejadian pubertas itu sama untuk tiap orang, namun waktu, kecepatan kelangsungan kejadian itu bervariasi. Anak perempuan memulai perubahan pubertas 1 hingga 2 tahun lebih cepat dari anak laki-laki. Kecepatan perubahan itu juga bervariasi, ada yang perlu waktu 1,5 hingga 2 tahun untuk mencapai kematangan reproduksi, tetapi ada juga yang memerlukan waktu 6 tahun. Salah satu tanda mulai munculnya perkembangan identitas diri anak remaja adalah reflektivitas, yaitu kecenderungan untuk berpikir tentang apa yang sedang berkecamuk dalam benak mereka dan mengkaji diri sendiri. Anak remaja mulai meyakini bahwa ada perbedaan antara apa yang dipikirkan dan rasakan sebagaimana mereka berperilaku. Mereka mengkritik sifat pribadi mereka, membandingkan diri mereka dengan orang lain, dan mencoba untuk mengubah pribadinya. Remaja menjadi lebih sadar atas keunikan mereka dan perbedaannya dibandingkan dengan orang lain. Mereka belajar bahwa orang lain tidak dapat mengetahui apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Isu perkembangan kepribadian yang didominasi pada remaja adalah siapa dan apa sebenarnya diriku. Inilah kepedulian utama remaja terhadap identitas dirinya. Remaja mencapai identitas dirinya pada usia 18 tahun sampai 22 tahun. Jadi, menurut Piaget, pengalaman fisik dan manipulasi lingkungan sangat penting
bagi terjadinya perubahan perkembangan intelektual anak atau kemampuan kognitif terjadi melalui 4 tahap yang berbeda. Tiap tahap disyarati dengan munculnya kemampuan-kemampuan dan cara dalam memproses informasi. Tahapan-tahapan yang ada mulai dari sensori motor, praoperasi, operasi konkret, dan operasi formal. Irama perkembangan tiap tahap untuk tiap anak berbeda. Satu dengan yang lain, interval umur tiap tahap perkembangan intelektual yang dianut oleh Piaget hanyalah sebagai pedoman umum. Berdasarkan perkembangan intelektual inilah, maka umur anak sekolah ditetapkan sebagai berikut. Anak masuk TK minimal 4 tahun, anak SD minimal berumur 6 tahun. Hal ini diprediksi bahwa anak umur 6 tahun akan mampu mengikuti atau mengajarkan tugas-tugas yang diberikan oleh guru atau pendidik. Hasil penelitian Piaget dalam Muhammad Amin diperoleh 5 faktor yang mempengaruhi tingkat perkembangan intelektual atau mental anak, yaitu kematangan, pengalaman fisik, pengalaman sosial, dan keseimbangan. Yang selanjutnya yaitu penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya. Penerimaan peserta didik harus berasaskan 1. Objektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan, harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam keputusan menteri ini. Yang kedua, transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat, termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya. Yang terakhir yaitu tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, dan golongan. Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat, pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima, dan pendaftaran ulang, dan sekolah juga dapat mengadakan seleksi calon peserta didik jika daya tampung tidak cukup. Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik diatur seringan mungkin, dan bagi calon peserta didik yang mengalami hambatan sosial ekonomi agar dibebaskan atau tidak dipungut biaya. Dalam penerimaan siswa, sekolah mengikut sertakan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan atau BP3 atau Komite Sekolah. Yang selanjutnya yaitu tentang psikologi peserta didik. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungannya. Tingkah laku tersebut berupa tingkah laku yang tampak maupun tidak tampak, tingkah laku yang disadari maupun yang tidak disadari. Pada hakikatnya tingkah laku manusia itu sangat luas, semua yang dialami dan dilakukan manusia merupakan tingkah laku. Semenjak bangun tidur sampai tidur kembali, manusia dibunuh oleh berbagai tingkah laku. Demikian objek ilmu psikologi sangat luas. Perilaku manusia akan lebih mudah dipahami jika kita juga memahami proses mental yang mendasari perilaku tersebut. Demikian juga kita akan lebih mudah memahami perilaku peserta didik jika kita memahami proses mental yang mendasari perilaku peserta didik tersebut. Karena adanya psikologi pendidikan, kita harus melakukan pengamatan. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada proses belajar yang dialami peserta didik sebagai anak didik. Adapun proses belajar yang dilakukan seseorang tergantung dari pandangannya tentang aktivitas belajar. Ada orang yang berpandangan bahwa belajar adalah suatu kegiatan menghafal fakta-fakta sehingga seorang sudah merasa puas bila mampu menghafal sejumlah fakta di luar kepala. Ada pula yang berpandangan bahwa belajar adalah suatu aktivitas latihan sehingga untuk memperoleh kemajuan seseorang melatih diri dengan berbagai aspek tingkah laku meskipun tidak memiliki pengetahuan mengenai arti hakikat dan tujuan keterampilan tersebut. Adapun ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam belajar menurut Slameto adalah perubahan terjadi secara sadar, perubahan bersifat
kontinu, dan fungsional. Perubahan bersifat positif dan aktif. Perubahan bukan bersifat sementara. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah, dan perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belajar yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu. Motivasi belajar memegang peran yang sangat penting dalam pencapaian prestasi belajar. Ada beberapa macam motivasi belajar, yaitu motivasi instrumental, berarti bahwa peserta didik belajar karena didorong oleh adanya hadiah atau menghindari hukuman. Motivasi sosial berarti bahwa peserta didik belajar untuk penyelenggaraan tugas, dalam hal ini keterlibatan peserta didik pada tugas menonjol. Motivasi berprestasi berarti bahwa peserta didik belajar untuk meraih prestasi atau keberhasilan yang telah ditetapkannya. Dan motivasi intrinsik berarti bahwa peserta didik belajar karena keinginannya sendiri. Informasi mengenai motivasi belajar peserta didik akan sangat diperlukan oleh guru dalam mengembangkan strategi pembelajaran, khususnya yang berkaitan dengan strategi penyampaian materi pelajaran serta strategi pengelolaan motivasional. Sedangkan informasi yang mengenai gaya belajar peserta didik amat diperlukan oleh guru dalam mengembangkan strategi penyampaian materi pelajar serta dalam mengembangkan sumber-sumber belajar. Produksi pembelajaran misalnya memerlukan informasi mengenai bagaimana kecenderungan peserta didik dengan gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik dalam belajar. Dengan mengetahui kecenderungan tersebut, strategi dan media pembelajaran yang akan diproduksi dapat disesuaikan sehingga mampu melayani masing-masing gaya peserta didik. Demikian pula dengan faktor sosial budaya peserta didik penting diketahui oleh guru untuk dijadikan pijakan dalam penyampaian materi pembelajaran serta mengelola kegiatan pembelajaran. Informasi ini juga urgent bagi para pengembang sumber-sumber belajar agar strategi dan media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran selaras dengan kondisi sosial budaya di mana peserta didik berada. Yang selanjutnya adalah pengelolaan peserta didik. Pengelolaan atau manajemen peserta didik keberadaannya sangat dibutuhkan di lembaga pendidikan karena peserta didik merupakan subjek sekaligus objek dalam proses transformasi ilmu dan keterampilan. Keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan sangat bergantung dengan perkembangan potensi fisik, kecenderungan intelektual, sosial, emosional, dan kewajiban peserta didik. Manajemen peserta didik adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan peserta didik di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik. Kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan atau sekolah. Lebih lanjut, proses pembelajaran tersebut dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, bagi yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya sebagai segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi potensi peserta didik lainnya. Pembinaan dan pengembangan peserta didik dilakukan sehingga anak mendapatkan bermacam-macam pengalaman belajar untuk bekal kehidupannya di masa yang akan datang. Lembaga pendidikan atau sekolah dalam pembinaan dan pengembangan peserta didik biasanya melakukan kegiatan yang disebut dengan kegiatan kurikuler atau kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan manajemen peserta didik merupakan bagian penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Di sekolah, program-program kegiatan manajemen peserta didik yang diselenggarakan harus didasarkan pada pentingnya dan perkembangan serta peningkatan kemampuan peserta didik dalam bidang kognitif, efektif dan psikomotorik dan sesuai dengan keinginan bakat dan minat peserta didik. Pengadaan program kegiatan manajemen peserta didik diharapkan dapat menghasilkan keluaran yang bermutu. Penyelenggaraan sekolah yang bermutu perlu didukung oleh ketersediaan layanan kepada peserta didik yang layak dan memadai dalam kualitas,
maupun kuantitasnya. Mengingat penyelenggaraan sekolah harus mengalami perubahan dan perkembangan, maka manajemen peserta didik yang ada di sekolah tersebut perlu melakukan inovasi yang sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang ada. Peserta didik kegiatan manajemen peserta didik biasa mendukung terlaksananya program sekolah dan tercapainya tujuan pendidikan secara umum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Seorang pendidik yang baik harus memiliki atau mempunyai sifat yang baik. Peserta didik bisa menjadi panduan atau contoh yang baik untuk peserta didiknya, karena peserta didik akan mencontoh tindakan gurunya, apalagi bila kita mengajar di sekolah dasar atau tingkat bawah yang mana anak-anak pada masa ini dalam masa pembentukan dan pengenalan lingkungan. Dulu, guru berperan sebagai penyampai materi ajar, pengalihan pengetahuan, pengalih keterampilan, serta merupakan satu-satunya sumber belajar. Namun, kini guru sudah berubah peran menjadi pembimbing, pembina, pengajar, dan pelatih. Peran guru sebagai pendidik merupakan peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan, tugas pengawasan dan pembinaan, serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak peserta didik. Anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Tugas ini berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut. Oleh karena itu, tugas guru dapat disebut pendidik dan pemeliharaan anak. Guru sebagai penanggung jawab pendisiplinan peserta didik harus mengontrol setiap aktivitas peserta didik tingkah laku yang tidak menyimpang dengan norma-norma yang ada. Dalam kegiatan pembelajaran, guru akan bertindak sebagai fasilitator dan motivator yang bersikap akrab dengan penuh tanggung jawab, serta memperlakukan peserta didik sebagai mitra dalam menggali dan mengelola informasi menuju tujuan belajar mengajar yang telah direncanakan. Prinsip manajemen peserta didik yaitu manajemen peserta didik sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah sehingga harus mempunyai kesamaan visi, misi, dan tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. Segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik harus mengembangkan visi pendidikan dan dalam rangka pendidikan peserta didik, kegiatan manajemen peserta didik harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya bakat terpendam. Kegiatan manajemen peserta didik harus dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbing peserta didik. Di sini diperlukan kerjasama yang baik dan harmonis antara pembimbing dan dibimbing atau peserta didik. Dan yang terakhir yaitu tentang pengelolaan kelas. Dalam pengelolaan kelas harus dilaksanakan dengan prosedur tertentu yang mana prosedur ini merupakan langkah yang dilalui guru dalam kegiatan belajar mengajar, paling tidak akan mengarahkan proses pengelolaan kelas yang lebih terarah dan teratur. Untuk itu terdapat dua prosedur pengelolaan kelas, yaitu prosedur bersifat preventif atau pencegahan dan prosedur yang bersifat kuratif atau penyembuhan. Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya telah terkandung dalam tujuan pendidikan secara umum. Dan secara umum tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa sehingga peserta didik terhindar dari permasalahan mengganggu seperti siswa mengantuk, enggan mengerjakan tugas, terlambat masuk kelas, mengajukan pertanyaan aneh, dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah menyediakan, menciptakan, dan memelihara kondisi yang optimal di dalam kelas sehingga siswa dapat belajar bekerja dengan baik. Selain itu juga guru dapat mengembangkan dan menggunakan alat bantu belajar yang digunakan dalam proses belajar mengajar sehingga dapat membantu siswa dalam pencapaian hasil belajar yang diinginkan. Fungsi pengelolaan kelas adalah proses membuat perubahan-perubahan dalam organisasi kelas sehingga individu mampu bekerja sama dan mengembangkan kontrol mereka sendiri. Peserta didik harus mampu memimpin kelasnya sendiri sebagai kontrol dalam belajar mereka. Bekerja sama dalam kelas akan tampak dengan adanya kekompakan untuk semangat belajar. Ada beberapa prinsip pengelolaan kelas yaitu hangat dan antusias, tantangan, bervariasi, keluasan, penekanan pada hal-hal yang positif, dan penanaman kedisiplinan diri. Terdapat 3 kunci sebagai komponen yang penting dalam sebuah kelas yang dikelola dengan baik, yaitu kegiatan administrasi manajemen, kegiatan operatif manajemen kelas, dan penataan ruang kelas.
Teknik mengelola kelas adalah teknik dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang optimal guna terjadi proses belajar mengajar yang serasi dan efektif. Teknik yang dilakukan oleh guru untuk pengelolaan kelas yaitu mendorong peserta didik mengembangkan tanggung jawab individu maupun klasikal dalam berperilaku sesuai dengan tata tertib serta aktivitas yang sedang berlangsung. Menyadari kebutuhan peserta didik, memberikan respon yang efektif terhadap perilaku peserta didik. Pada dasarnya, keterampilan mengelola kelas terbagi dua bagian, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal dan keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen kelas, yaitu kondisi fisik, ventilasi dan pengaturan cahaya, pengaturan penyimpanan barang-barang, kondisi sosio-emosional, dan kondisi organisasional. Peran guru dalam strategi pengelolaan kelas yaitu yang pertama, guru sebagai demonstrator, guru sebagai evaluator, guru sebagai pengelola kelas, dan yang terakhir guru sebagai fasilitator. Indikator keberhasilan dalam pengelolaan kelas yaitu guru mengerti perbedaan antara mengelola kelas dan mendisiplinkan kelas. Sebagai guru, jika Anda pulang ke rumah tidak dalam keadaan yang sangat lelah, guru mengetahui perbedaan antara prosedur kelas dan rutinitas kelas. Guru melakukan pengelolaan kelas dengan mengorganisir prosedur-prosedur sebab prosedur mengajarkan peserta didik akan pentingnya tanggung jawab. Guru tidak mendisiplinkan peserta didik dengan ancaman-ancaman dan konsekuensi. Guru mengerti bahwa perilaku peserta didik di kelas disebabkan oleh sesuatu, sedangkan disiplin bisa dipelajari. Selanjutnya yaitu membahas skripsi tentang manajemen peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Blitar yang ditulis oleh Febri Nur Hamafia pada tahun 2021. Di sini penulis memfokuskan masalah penelitiannya terhadap satu, bagaimana perencanaan peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MTS Negeri 1 Blitar. Dan yang kedua, bagaimana pembinaan peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MTS Negeri 1 Blitar. Dan yang terakhir, bagaimana evaluasi peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MTS Negeri 1 Blitar. Hasil temuan penelitian penulis yaitu yang pertama, perencanaan peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Blitar. Dalam perencanaan pendidik, peserta didik, kepala sekolah akan bekerja sama dengan kesiswaan, tim BK atau bimbingan konseling, dan tim ketertiban. Hal ini dalam perencanaan peserta didik kegiatan yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama seluruh anggota madrasah, di mana perencanaan peserta didik mengacu pada visi, misi, dan tujuan dari madrasah. Perencanaan peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Blitar dilakukan dengan membuat tata tertib dan peraturan. Dengan hal ini diharapkan siswa atau siswi di madrasah bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri dan lebih baik. Agar siswa atau siswi memahami tata tertib dan peraturan madrasah lebih dahulu, kepala sekolah, kesiswaan, dan pihak sekolah yang lain melakukan sosialisasi mengenai hal tersebut agar siswa atau siswi akan melakukan pertimbangan jika akan melakukan pelanggaran. Yang kedua, pembinaan peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Blitar. Pembinaan peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Blitar merupakan hal yang dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan kepribadian siswa atau siswi di madrasah. Kegiatan pembinaan di madrasah yang dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pembinaan ekstrakurikuler dan pembinaan arahan. Pembinaan ekstrakurikuler dilakukan dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, organisasi siswa intrasekolah, atau Pramuka, PMR atau Palang Merah Remaja, dan ekstrakurikuler lainnya. Sedangkan pembinaan arahan adalah bentuk pembinaan yang dilakukan kesiswaan, tim BEPK atau bimbingan konseling, atau pihak sekolah yang lain untuk memberikan arahan dan motivasi kepada peserta didik agar menjadi pribadi yang lebih baik memiliki pelajaran di masa mendatang. Yang terakhir, evaluasi peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Blitar. Evaluasi peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Blitar dilakukan dengan melihat perkembangan
dari setiap peserta didik, khususnya terhadap siswa atau siswi yang mengalami kendala dan selalu melakukan pelanggaran. Selain itu, kegiatan lain bisa dilihat dari rekapitulasi dari buku kendali peserta didik.